Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Materi yang pertama, saya akan menjelaskan sejarah berdirinya Nahdlatul Ulama. Kiai Haji Hasyim Asy'ari, beliau adalah ulama karismatik dari Jombang, Jawa Timur yang dikenal luas sebagai pendiri Nahdlatul Ulama. Beliau mendirikan Nahdlatul Ulama sebagai bentuk respon terhadap perkembangan modernisasi Islam dan kolonialisme Belanda, serta untuk menjaga ajaran Ahlussunnah wal Jamaah. Sebelum Nahdlatul Ulama didirikan, Kiai Haji Hasyim Asy'ari aktif berdakwah dan mengajar di pesantren Tebu Irang. Pada awal abad ke-20, muncul kekhawatiran di kalangan ulama pesantren atas masuknya paham-paham modernis dan reformis dari Timur Tengah, seperti Wahabisme, yang dianggap biasa mengikis tradisi Islam Nusantara. Karena itu, dibutuhkan wadah resmi yang bisa menyatukan ulama tradisional. Atas desakan murid-murid dan kolega ulama lainnya, serta setelah melalui istikharah dan musyawarah panjang, Kiai Haji Hasyim Asy'ari menyetujui pendirian Nahdlatul Ulama sebagai organisasi keagamaan. Pada tanggal berapa sih Nahdlatul Ulama itu didirikan? Nah, Nahdlatul Ulama itu didirikan pada tanggal 31 Januari 1926, bertepatan pada di Surabaya, di Jawa Timur. Nah, kantor pertama Nahdlatul Ulama bertempatan berada di Rumah Haji Sarmidi di Jalan Bubutan, Surabaya, Jawa Timur. Terus selanjutnya di sini ada 3 tokoh-tokoh besar pendiri Nahdlatul Ulama. Yang pertama itu ada Kiai Haji Hasyim Asy'ari, yang kedua Kiai Haji Wahab Hasbullah, yang ketiga ada Kiai Haji Bisri Sansuri. Kiai Haji Hasyim Asy'ari, ulama besar dari Tebu Irang, Jombang. Beliau adalah pemimpin spiritual dan penggagasan utama berdirinya Nahdlatul Ulama. Kiai Haji Wahab Hasbullah, seorang tokoh muda saat itu yang sangat aktif dalam diplomasi dan jaringan internasional. Ia mendirikan Taswirul Afkar serta menjadi penggarap ide-ide organisasi Islam tradisional. Yang terakhir itu ada Kiai Haji Bisri Sansuri. Beliau adalah ulama ahli fikih dan menantunya Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Ia menjadi tokoh penting dalam perumusan arah keagamaan Nahdlatul Ulama. Di sini ada organisasi cikal bakal berdirinya Nahdlatul Ulama. Sebelum Nahdlatul Ulama terbentuk secara resmi, telah ada beberapa organisasi yang menjadi cikal bakal NU, yaitu yang pertama ada Taswirul Afkar, yang artinya gambaran pemikiran. Organisasi ini diskusi dan pengajian pemikiran Islam modern dan tradisional dipelopori oleh Kiai Haji Wahab Hasbullah di Surabaya. Yang kedua yaitu ada Nahdlatul Wathon, yang artinya kebangkitan tanah air, yaitu organisasi pendidikan yang bertujuan membangkitkan semangat nasionalisme dan pendidikan umat. Yang ketiga itu ada Nahdlatul Tujar, yang artinya kebangkitan para pedagang, yaitu organisasi ekonomi yang didirikan untuk memperkuat kemandirian ekonomi umat Islam. Ketiga organisasi ini menjadi fondasi sosial, ekonomi, dan intelektual yang akhir melembur dalam organisasi Nahdlatul Ulama. Mungkin itu saja. Selanjutnya yaitu ada peristiwa yang melatar belakangi berdirinya Nahdlatul Ulama, yaitu peristiwa Komite Hijaz. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan melanjutkan materi tentang peristiwa yang melatar belakangi berdirinya Nahdlatul Ulama, yaitu peristiwa Komite Hijaz. Peristiwa Komite Hijaz terjadi pada awal abad ke-20 ketika kerajaan Hijaz, wilayah Mekah Madinah, dikuasai oleh dinasti Saud bekerjasama dengan kelompok Wahabi. Mereka menganggap bahwa banyak tradisi keagamaan umat Islam selain bid'ah atau sesat, termasuk amalan-amalan yang biasa dilakukan oleh kalangan Ahlussunnah wal Jamaah, seperti ziarah kubur, tawasul, dan peringatan Maulid. Hal ini menimbulkan kekhawatiran ulama-ulama dari berbagai negara, termasuk dari Indonesia.
Maka dibentuklah Komite Hijaz sebagai bentuk diplomasi untuk menyampaikan aspirasi dan keberatan terhadap kebijakan keagamaan yang cenderung puritan dan intoleran di Hijaz. Dari Indonesia, perwakilan ulama yang berangkat adalah yang pertama ada Kiai Haji Abdul Wahab Hasbullah. Beliau adalah salah satu tokoh sentral dalam pembentukan dan pergerakan Komite Hijaz. Yang kedua ada Syekh Ahmad Ghanayim Al-Amir Al-Misri Al-Azhari bersama dengan Kiai Haji Abdul Wahab. Beliau menjadi utusan khusus Komite Hijaz yang berangkat ke Mekah. Yang ketiga ada Kiai Haji Raden Asnawi. Beliau adalah delegasi Komite Hijaz yang ditunjuk untuk menyampaikan aspirasi ulama Indonesia kepada Raja Abdul Aziz. Tuntutan utama yang dibawa oleh Komite Hijaz adalah meminta jaminan agar umat Islam dari seluruh dunia, termasuk dari Indonesia, tetap dapat menjalankan amalan ibadah sesuai dengan mazhab dan tradisinya, khususnya mazhab Syafi'i. Menuntut agar situs-situs bersejarah dalam Islam tidak dihancurkan, menyuarakan agar pelaksanaan ibadah haji tidak dihambat dan tidak dijadikan sarana penyebaran paham Wahabi saja. Keberangkatan Kiai Wahab Hasbullah dan keberhasilan membawa aspirasi ulama Nusantara kepada penguasa Hijaz menunjukkan peran penting Nahdlatul Ulama dalam diplomasi Islam internasional. Meski NU baru secara resmi didirikan tahun 1926, gerakan ulama pesantren yang tergabung dalam Komite Hijaz inilah yang menjadi fondasi lahirnya NU. Keberhasilan diplomasi ini juga menunjukkan bahwa NU sejak awal sudah aktif memperjuangkan Islam moderat di panggung global. Materi selanjutnya adalah peran NU dalam kemerdekaan Indonesia, Fatwa Resolusi Jihad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, saya akan sedikit menyampaikan materi untuk memenuhi tugas UAS ke N1, yaitu tentang peran NU dalam kemerdekaan Indonesia, yaitu Fatwa Resolusi Jihad. Yang dimana yang telah kita ketahui bahwasanya Resolusi Jihad itu atau sebagai hari santri ditetapkan pada tanggal 22 Oktober. Namun bagaimana sih latar belakangnya atau terjadinya Resolusi Jihad itu? Nah, bermula dari awal kemerdekaan, yaitu tanggal 17 Agustus 1945. Dari awal itu bukan akhir perjuangan, akan tetapi justru malah makin menjadi-jadi terhadap kolonial-kolonial yang ingin menjajah Indonesia. Oleh karena itu, Resolusi Jihad ini dilakukan oleh Mbah Hasyim Asy'ari atau yang lebih kita kenal dengan Kiai Haji Hasyim Asy'ari sebagai pendiri Nahdlatul Ulama. Lalu langkah ini membutuhkan ongkos yang tidak sedikit, yaitu awalnya itu dari pertempuran tanggal 10 November tahun 1945 di Surabaya atau yang lebih kita kenal dengan Arek-Arek Surabaya. Resolusi Jihad Kiai Hasyim Asy'ari menggerakkan seluruh elemen bangsa untuk mempertahankan kemerdekaan dari agresi militer Belanda yang keduanya itu mempunyai sekutu. Sebelumnya pada tanggal 19 September 1945 banyak orang rela mati dalam peristiwa penyebekan bagian biru dari bendera Belanda yang bertepatan di Hotel Yamato, Surabaya. Divisi tentara Inggris, yaitu pimpinan dari Brigadir Jenderal AWS Malabi, dari kalangan santri terasa asing akan datang dan perang tak bisa dihindarkan. Kemudian di Surabaya yang panas pada akhir Oktober tahun 1945, para kiai pun berkumpul. Mereka terus berkomitmen bagi kemerdekaan bangsa Indonesia dari segala bentuk penjajahan. Setidaknya waktu itu Kiai Haji Wahid Hasyim, yaitu anak dari Mbah Hasyim Asy'ari, sebagai Menteri Agama Republik Indonesia sejak September tahun 1945. Kiai Haji Hasyim Asy'ari sendiri merupakan salah satu ulama besar dari pesantren yang berpengaruh sejak zaman kolonial Belanda hingga pendudukan Jepang pada 1942, yaitu Martin van Buyenesen. Dalam NU, tradisi relasi-relasi kuasa, pencarian wacana baru,
mencatat pada tanggal 21 dan 22 Oktober 1945, wakil-wakil cabang NU di seluruh Jawa dan Madura berkumpul di Surabaya dan menyatakan perjuangan kemerdekaan sebagai jihad perang suci. Dalam pertempuran itu lahirlah resolusi jihad NU 22 Oktober yang menjadi dasar penetapan Hari Santri. Lalu apa sih isi dari resolusi jihad itu atau fatwa resolusi jihad? Itu yang telah dikemukakan oleh Mbah Hashim. Bunyinya seperti ini. Berperang, menolak dan melawan penjajah itu fardu ain yang harus dikerjakan oleh tiap-tiap orang Islam, baik laki-laki, perempuan, anak-anak, bersenjata atau tidak, bagi yang berada dalam jarak lingkaran radius 94 km dari tempat masuk dan kedudukan musuh. Bagi orang-orang yang berada di luar jarak lingkaran tadi, kewajiban itu jadi fardu kifayah yang cukup kalau dikerjakan sebagian saja. Jadi itulah isi dari fatwa resolusi jihad yang dikemukakan oleh Mbah Hashim Asy'ari, hasil dari sidang pleno para kiai-kiai Jawa, Sumatera dan Madura se-Indonesia. Lalu kemudian lahirlah Hari Santri, yaitu pada tanggal 22 Oktober tahun 2015. Pada masa itu oleh kepemimpinan Joko Widodo sebagai Presiden ke-7 Republik Indonesia. Penetapan Hari Santri Nasional ini dilakukan oleh Presiden Joko Widodo, kemudian melalui keputusan Presiden atau Kepres nomor 22 tahun 2015, yaitu dengan tujuan adalah untuk menghargai peran besar para ulama dan santri dalam perjuangan tersebut, yaitu dalam merebut dan mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Kemudian maka lahirlah Hari Santri hingga saat ini yang kita rayakan sebagai Hari Santri setiap tanggal 22 Oktober. Maka disitulah asal-usul terjadinya Hari Santri. Mungkin itu saja dari saya. Oke, selanjutnya kita akan melanjutkan materi, yaitu peran NU dalam berkontribusi merumuskan Piagam Jakarta atau Pancasila. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan melanjutkan materi yang berjudul peran NU dalam berkontribusi merumuskan Piagam Jakarta Pancasila. Yang pertama, peran Kiai Wahid Hasyim. Kiai Wahid Hasyim bukan hanya seorang tokoh agama, tapi juga seorang nasionalis sejati. Ia berperan sebagai jembatan antara kelompok nasionalis dan kelompok Islam dalam Panitia 9. Ketika muncul gagasan memasukkan kalimat ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam pada pemeluk-pemeluknya. Dalam sila pertama, Kiai Wahid Hasyim mendukungnya, namun ia juga menyadari bahwa Indonesia bukan hanya milik umat Islam. Di tanah ini juga hidup umat Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, dan kepercayaan lainnya. Malam sebelum tanggal 18 Agustus 1945, wakil-wakil dari Indonesia Timur menyampaikan keberatan atas kalimat tersebut. Jika sila pertama tetap mencantumkan kewajiban syariat Islam, mereka khawatir akan terjadi perpecahan. Kiai Haji Wahid Hasyim bersama tokoh Islam lainnya seperti Muhammad Hatta dan Teuku Hasan dengan jiwa besar menyepakati perubahan itu. Maka lahirlah redaksi baru, Ketuhanan Yang Maha Esa. Sebuah kalimat yang universal, inklusif, dan bisa diterima semua pihak. Lalu masuk ke perubahan redaksi pada sila pertama. Awalnya, ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya dan menjadi Ketuhanan Yang Maha Esa. Perubahan ini bukan sekedar mengganti kata-kata. Ini adalah perubahan prinsipil, menandakan bahwa Indonesia tidak berdiri atas dasar agama tertentu, tetapi memberikan ruang kepada semua kepercayaan untuk hidup berdampingan. Pada awalnya, banyak yang menganggap perubahan ini hanya teknis redaksional, tapi sebenarnya ini adalah nilai prinsipil yang dimana mengakui pluralitas Indonesia, lalu menjaga persatuan dalam keberagamaan dan menempatkan agama sebagai kekuatan moral, bukan alat politik. Kiai Haji Wahid Hasyim dan tokoh-tokoh lain sadar bahwa keutuhan bangsa jauh lebih genting
daripada menangnya satu golongan. Ini setelah lebih dari 75 tahun merdeka, Pancasila telah terbukti menjadi fondasi yang kokoh. Ia mampu menampung semua perbedaan suku, agama, ras, dan budaya dalam satu rumah besar, yaitu Indonesia. Pancasila bukan kompromi semata. Ia adalah hasil perenungan, perjuangan, dan pengorbanan, termasuk dari para tokoh Islam seperti Kiai Haji Wai Hasyim yang dengan legawa menempatkan kepentingan bangsa di atas ego kelompok. Pancasila bukan hanya dokumen politik, ia adalah jiwa bangsa. Peran Kiai Haji Wai Hasyim mengajarkan kepada kita bahwa keikhlasan menerima perubahan demi persatuan adalah bentuk tertinggi dari cinta tanah air. Dan itulah mengapa Pancasila adalah final. Ia bukan untuk dipertanyakan, tapi untuk dijaga dan diamalkan. Baik, itu saja materi yang bisa saya sampaikan. Baik, selanjutnya materi yang berjudul NU dan Politik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menceritakan tentang terkaitan NU dan juga politik. Yang pertama, NU bergabung dengan partai-partai Islam lainnya di Masyumi setelah kemerdekaan Indonesia, tepatnya pada tahun 1945. Para tokoh dan ormas Islam termasuk Nahdlatul Ulama NU mendirikan partai politik bernama Masyumi, yaitu Majelis Syuro Muslimin Indonesia. NU bergabung di dalamnya sebagai salah satu anggota pendiri dengan tujuan menyatukan kekuatan umat Islam untuk ikut serta dalam pembangunan bangsa dan perjuangan mempertahankan kemerdekaan. Yang kedua, NU menjadi partai politik pada tahun 1952. NU memutuskan keluar dari Masyumi. Hal ini disebabkan ketidakpuasan NU terhadap dominasi kelompok tertentu dalam Masyumi yang dianggap kurang memperhatikan kepentingan NU, khususnya dalam hal kepentingan pendidikan agama dan keulamaan. Setelah keluar, NU membentuk partai politik sendiri dengan tetap membawa misi Islam Ahlussunnah wal Jamaah sebagai landasan perjuangan politik. Yang ketiga, NU kembali ke kitah tahun 1926. Pada Muktamar NU ke-27 di Situbondo tahun 1984, NU secara resmi menyatakan kembali ke kitah tahun 1926. Artinya, NU tidak lagi terlibat sebagai partai politik, melainkan kembali menjadi organisasi sosial keagamaan. Fokus NU diarahkan untuk dakwah, pendidikan, dan pemberdayaan masyarakat sesuai cita-cita awal berdirinya NU sebagai organisasi ulama dan umat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan melanjutkan tentang prinsip NU dan model selebrasi hedonisme, prinsip aswaja dan adliyah, tawasud, tawajud, tasamud, dan tawadu. Ukhuwah dalam NU, ukhuwah Islamiyah, ukhuwah Basyariyah, ukhuwah Wataniyah. Menuju masyarakat agamis, sosialisme, berkendala, dan beradaban. Next, selanjutnya, Gerakan Nahdlatul Ulama adalah salah satu organisasi Indonesia yang terbesar yang berjunjung tinggi prinsip-prinsip Islam moderat, toleran, berjalan dengan ajaran Ahlussunnah wal Jamaah. Prinsip-prinsip ini melandas dalam menghadapi berbagai tantangan zaman, termasuk alur liberasi hedonisme. Prinsip aswaja adaliyah, NU memiliki prinsip aswaja adaliyah yang menjadi pedoman dalam bersikap bertindak. Prinsip tersebut yaitu tawasud. Prinsip adalah yang mengambil jalan tengah atau tidak ekstrim kanan atau hukum kiri. Dalam beragama NU menghindari pandangan liberasi secara berlebihan atau fundamentalis yang kaku. Tawajud, prinsip keseimbangan NU senantiasa menjadi keseimbangan antara hubungan vertikal kepada Allah
dan hubungan horizontal kepada manusia. Bersama prinsip toleransi, NU menghargai perbedaan pandangan dalam masyarakat dan menghormati keyakinan orang lain tanpa mengorbankan keyakinan sendiri. Tawadud, prinsip keadilan NU yang berjunjung tinggi keadilan dalam aspek kehidupan baik dalam lingkungan, ekonomi maupun sosial. Ukhuwah dalam NU persaudaraan merupakan salah satu pilar penting dalam ajaran NU. Terdapat 3 jenis ukhuwah yang menjadi NU, yaitu ukhuwah Islamiyah, persaudaraan Islam, ukhuwah wataniyah, persaudaraan sesama agama bangsa tanpa memandang suku, ras, dan agama. Ukhuwah basyariah, persaudaraan sesama umat Islam di seluruh dunia menuju masyarakat yang agamis, sosialis, beradilan, peradaban. NU memiliki visi untuk membangun masyarakat yang adil. Masyarakat tersebut memiliki ciri agamis, masyarakat yang taat beragama, berakhlak mulia, dan menjunjung tinggi nilai agama. Sosialis, masyarakat yang menjunjung tinggi semangat gotong royong dan bekerjasama untuk memajukan kemakmuran bersama. Bentuk kemakmuran bersama berorang atau bukan kemakmuran berorang atau kelompok. Berkeadilan, masyarakat yang adil dan makmur di mana tidak ketimpangan sosial berkurang. Peradaban, manusia yang berbudaya luhur, berilmu pengetahuan, dan maupun pembangunan peradaban yang manfaat bagi umat Islam dan mampu membangun peradaban yang bermanfaat bagi manusia. Menghadapi modern liberalisme, dalam menghadapi modern liberalisme, NU menawarkan prinsip-prinsip asuhannya sebagai solusi. Moderasi liberasi hedonisme adalah gaya hidup yang mengutamakan kesenangan pribadi, metodisme, dan kepribadian individu tanpa batas. Sekian dari saya, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.